Salam yang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Pada kesempatan yang indah ini kita menyaksikan video debat Kristen antara Sofiatul dan juga Polemikus yang mempertahankan keyakinannya dan akhirnya Sofiatul mempermalukannya secara tidak langsung. Seperti apa debat mereka? Mari kita simak dan mendengarkan bersama berikut ini. Ini dia videonya. Percaya Injil yang keliru, Injil yang tidak membawa kamu kepada keselamatan. Jadi jelas di situ Imran yang adalah ayahnya Maryam bisa ketemu sama Zakaria itu dari Hongkong. Aku tanya dari Hongkong itu. Sadar kalian itu? Kami ini bermaksud baik menyadarkan kalian karena ini taruhannya surga neraka, hidup dan mati. Bukan salah potong rambut, kalian salah pilih Injil, salah pilih kitab, salah pilih juru selamat, salah pilih Tuhan. Sadar kalian? Dari mana mungkin orang Samaria ketemu Mus? Dari mana Imran yang ayahnya Maryam itu bisa ketemu sama Imam Zakaria? Dari Hongkong. Ya. Wah. Boleh sedikit. Oh ya, silakan Pak Rahman dulu. Pak Zainul sedang mencari data, Pak. Silakan. Oh iya, saya juga muslim. Sama mungkin dengan Pak Zainal. Bolehkah komentar sedikit ini muslim? Ya, komentar lah. Kan begini, Pak. Di dalam Al-Qur'an itu disebut anak-anak Harun. Anak-anak Harun artinya keturunan Harun, Pak, ke bawah. Ada orang sucinya namanya Imran. Itulah yang menurun sampai ke Maryam. Oh. Iya. Mana Pak yang disebut Harun surah berapa ayat berapa? Sebentar dulu. Ibu Maryam itu saudaranya, istrinya Ibu Zakaria, Nabi Zakaria. Kenapa saya Nabi Zakaria itu? Karena ya. Nah, tadi Bapak menyebutkan anak Harun, anak-anaknya Harun. Quran surah berapa ayat berapa? Ya mau nanya. Kenapa Isa disebut anak-anak? Jangan nanya. Orang saya lagi nanya kok Bapak nanya. Kenapa? Ya, Quran dengan sebentar. Quran dengan jelas menyebutkan Maryam saudara perempuan Harun, nama bapaknya Imran. Apa salahnya kalau keturunannya itu? Ya. Muhammad juga disebut Salah Pak. Yang salah adalah Muhammad salah sejarah. Ya, Maryam Tahu Al-Quran itu mempersingkat historinya. mempersingkat dari Hongkong. Kamu yang salah. Saya jelaskan ya Pak. Maryam saudara perempuan Harun. Ya, sebentar, sabar. Bapak apa saya yang ngomong nih? Jangan ke cewek Anda. Saya dulu. Coba baca Yohanes 1:45. Itu siapa? Siapa Yesus itu? Ya? Yesus bin Yusuf siapa? Sekarang saya minta Bapak tadi mengatakan itu anak-anak Harun. Sekarang saya mau tanya. Keturunan dari Musa langsung. Enggak. Keturunan dari Musa langsung. Enggak, saya tanya Quran surah berapa, ayat berapa yang menyebutkan anak-anak Harun. Silakan kita buka. Ya, ini. Sebentar. Coba. Apa kita iman semua anak-anak Adam? Pak Rahman. Anak itu. Enggak ini dia menyamakan anak Harun dengan Adam. Pak Rahman. Itu kan dicari dia itu. Kan baru Kristen. Saya mau ketemu kamu. Sekarang saya tanya, saya tanya. Quran surah berapa, ayat berapa, tolong dibukakan yang disebut dengan anak-anak Harun yang bernama Maryam. Saya tidak ada apa Bu. Saya ini sekolah tidak terasa. Tahu saya itu cerita Nabi dari Nabi Adam. Nggak usah, saya nggak ingin tahu cerita Nabi yang 124.000 itu. Saya tanya, tadi Bapak menyebutkan anak-anak Harun yaitu Maryam. Quran surah berapa, ayat berapa? Silakan sebutkan. Saya tidak bisa buka Al-Quran Bu. Saya Gini. Bapak nggak bisa buka Al-Quran, Anda sebutin aja kita bukain. Gini Pak, nggak bisa Pak. Nggak ada ayat itu Pak. Jangan ngarang Anda. Begini dulu. Anda udah sebentar dulu. Gini Pak Daman. Gini Pak Daman. Kalau kita diskusi, ketika kalimat Bapak itu sudah kita dengar, tapi kita minta data Bapak, sebaiknya Bapak cari data dulu dari Bapak, daripada Bapak bicara tapi nggak ada data Pak. Saya sudah dapat dari Jeremia 3982. Coba tolong lihat. Oke. Dengan Nabi Harun. Artinya apa bedanya Yesus anak-anak Daud? Bukan itu Bro Darman. Bro Darman gini. Biasakan diskusi itu tujuannya adalah buka data. Dengar dulu aku. Gini. Pak Darman. Langsung lagi Pak Maju. Darman itu saya. Boleh aku bicara? Bentar Bu Sofias. Ya boleh, kamu banyak ngomong. Gini Pak Aku Darman. bicara ya, ketika Yesus disebut anak Daud, Yesus adalah keturunan Daud, ya dari suku Yehuda. Ketika kamu menyebut Bagaimana bisa Yesus keturunan Daud? Bagaimana bisa Yesus? Oke, dicariin data tuh. Sebentar. Aku ngomong ya. Ketika disebut Yesus dari Daud, Dari siapa? Dari siapa? Ini kok muncul apa jahat ya? Tolong dimit dulu dong. Coba baca kamu. Ayat 1:45. Ini Dharma ini tolong dimit dulu dong. Aku mau ngomong. Yesus itu anak Tolong dimit dulu. Ini siapa sih kok nggak bisa ngeliat ya? Bisa. Itu Tolong kelihatan dikata di hotel itu tidak. Jangan keluarkan ritme ini. Ini nggak setan muridnya ini tolong dibuang. Manusia biasa sejarah lain lagi di bulan itu hanya Saya habisi kalian ya. Saya habisi kalian ngomong ini ya. Ya, kalian berani menghina kekristenan, berani menghina saya habisi kalian. Ya. Ketika Yesus disebut anak Daud, dia adalah keturunan Daud dari suku Yehuda. Silsilahnya bisa kita track, bisa kita telusuri. Ketika Maryam disebut anak Harun, Maryam ibu Yesus. Yang kalian sebut Maryam ibunya Isa, itu bukanlah keturunan daripada Harun. Tidak ada hubungan, beda suku. Harun adalah suku Lewi. Maryam itu adalah suku Yehuda. Ya, jadi jelas ini Quran merupakan kesalahan sejarah terbesar. Ini kesalahan sejarah terbesar di dalam Quran. Ya, yang menyatakan bahwa Maryam adalah saudara perempuan Harun, binti Imran atau anak Imran. Kesalahan sejarah anak Quran masih banyak lagi, tapi ini ada salah satunya. Ya, jadi kalian nggak bisa lari teman-teman. Kalian nggak bisa lari. Ya, ini blunder kesalahan sejarah terbesar. Bahkan di dalam tafsir dikatakan istri daripada Imran adalah Hana. Halo.
Ya, Halo? itu keliru. Ya, istri daripada Imran tidak pernah ada namanya Yakub. Tapi bahwa Harun anaknya ini langsung ke pokoknya aja. Harun itu melahirkan anak-anak ini sampai Imran lahir lagi anak-anak sampai Habis kamu malam ini. itu Sudah begitu mutlak. Quran. Kamu yang Habis malam ini. di Al-Quran itu bukan. Itu banyak penafsiran Habis kalian malam ini. dengan ceritamu. Bapak, Sama. kalau bapak kalau dulu jangan bangga Pak. Imron itu bapaknya Harun, bukan Imron itu keturunan Harun. Oke ya, jadi saya pikir sudah clear. Tuhan tidak ada mengatakan gitu. Itu anak-anak Harun. Jadi Inilah ya, sebabnya karena Muslim itu tidak tahu sejarah, mereka kehilangan kitab Taurat Musa. Jadi begini nih, permanen pokoknya. sekarang saya mau tanya nih sama bapak nih yang ahli nih ya. Zakaria menurut Muhammad itu pekerjaannya apa Pak? Halo, kenapa saya nggak bisa masuk? Nah, sekarang kan bapak kan so ngerti nih, so ngerti ya. Benar nggak, Pak? Halo. Oh, Ya, iya, dia. halo. Jadi Zakaria itu kan seorang nabi. Sudah tua bininya belum punya anak, dia minta. Menurut Muhammad pekerjaan Zakaria itu apa? Menurut Muhammad pekerjaan Zakaria itu apa? Menurut Muhammad pekerjaan Zakaria itu apa? Nah, Nabi Zakaria itu diburu semua dengan bapaknya itu. Menurut Muhammad pekerjaan Zakaria itu apa? Yang kau katakan itu bahwa dia membaptis Yesus itu ya itu. Anaknya Menurut Muhammad pekerjaan Zakaria itu apa? Menurut Muhammad. Menurut ya, bapak. tadi cuma mengatakan nabi. Nabi Zakaria itu nabi, pekerjaannya mendakwah agama. Ya. Menurut Muhammad, menurut Nabi Islam, Zakaria itu pekerjaannya tukang kayu, Pak. Kenapa? Ya, kalau orang dulu kan di samping tukang kayu gembala apa salahnya pekerjaannya? Nah, nelayan. Sekarang di tempatnya Zakaria. Sekarang Zakaria Bukan di Tinggal, kalau di Tinggal udah nelayan. dengerin dulu ya. Zakaria di Alkitab itu pekerjaannya imam, Pak, sebagai imam, bukan sebagai tukang kayu. Dan imam besar dari suku Lewi itu bukanlah seorang nabi. Nabi itu beda. Bukan dari suku Lewi, suku Lewi itu bukan nabi. Itu keturunan siapa? Sesuatu. Jadi sudah jelas ya, kalian Muslim selama tidak menerima kitab tanah, setiap Musa, kitab tanah tidak masuk, kalian berada dalam kau belok orang yang benar. Dengan cara bertuhannya benar juga. Nggak ada manusia Tuhan. Memangnya Tuhanmu benar? Pada samanya. Saya tanya dia. Emangnya Tuhanmu itu benar dari mana? Coba aku tanya, dari mana Tuhanmu? Kau tuh bukan Tuhan benar. Benar itu loh. Yang nggak benar itu umat Muslim yang katanya puasa, tapi mulutnya keluar makanan babi seperti kalian. Sulihatnya. Tunjukin sama saya, tunjukin Zakaria, tunjukin sama saya satu saja kebenaran di dalam Quran. Tidak, kan firman dengan difirmankan. Tunjukkan sama saya satu saja kebenaran di dalam Quranmu. Putih, kamu berkata-kata sama saya enggak? Itu firmanmu. Tunjukkan sama saya satu saja kebenaran dari Quranmu. Apakah kata-katamu kamu? Yang kamu katakan itu berarti kamu. Tunjukkan sama saya satu saja kebenaran dari Quranmu. Al-Quran bahwa kata akan ketemu. Supaya gini. Ya, jadi itu hari ini ya. Kamu tidak bisa berdialog kalau saya berdebat dengan saya, ya. Carimu aja itu. Oke, sekarang gini ya. Carimu aja. Bukan Tuhan, ciptaan. Ada yang ngomong kasar. Sebentar. Aku memang tidak pernah bisa menerima kesalahan dalam berdebat argumen ya. Sebentar ya. Sebentar dulu. Aduh. Darman. Ada rasa, ada reaksi. Dengar dulu kawan. Ini ya, supaya diskusinya produktif. Kalau Pak Darman mau ngomong, tunjukkan datanya dari mana. Itu. Kita cari malam ini bukti. Siapa benar Tuhan? Yang katanya. Aku heran ya. Kita yang bahas Maria Harun itu dulu. Jangan kau lari kemana-mana. Ya, jangan dulu lari topik. Biasakan. Fokus pada satu masalah dulu kita selesaikan. Suara punya. Dengar dulu. Mengerti nggak kau? Aku udah bilang sama kau, selesaikan dulu satu topik ini. Kecuali kalau kamu udah bilang ya sudah selesai. Baru kita buka topik baru. Kau bebas bertanya di Saya sini. di blog, saya dengar ini tidak ada yang masuk. Berarti kau nggak dengar dari tadi apa sih juga kau? Aduh. Saya dengar tadi besar suaranya, kenapa sekarang mengecil? Siapa suaranya mengecil? Udah, berduluan lanjutkan dulu, tuntaskan berduluan sampai itu topik. Tapi jangan ngerocos satu-satu. Nanti berduluan akan tunjukkan data ya. Kita bahas firman bukti. Ya Tuhan, ini orang. Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Tanggapan saya terhadap para polemikus dan juga para Sofiatul yang mengajarkan bahwa ternyata sejarah Yesus itu lahirnya dari mana, keturunan dari siapa, apakah dari Abraham atau dari siapa. Ternyata Yesus yang dipahami di dalam Al-Quran itu sangatlah berbeda. Ternyata di dalam kekristenan Yesus itu dipahami sebagai Allah yang transenden, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Karena kenapa? Sejak dahulu, sejak zamannya Abraham, Daud, itu sudah dinubuatkan bahwa lahirlah seorang penyelamat yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Itu sejak
Para nubuatan sudah dinubuatkan Yesus itu akan lahir. Tapi Yesus lahir dari seorang perempuan perawan yang kudus dan suci dan tidak berdosa dan tidak bercacat celah. Nah, itulah perbedaan-perbedaan yang dikatakan tadi para Sofiatul. Tetapi para polemikus ini tidak mau menerima. Mereka tetap bertahan dengan tanggapan mereka, dengan pengajaran mereka. Nah, perlu kita luruskan bahwa dalam kekristenan menganggap bahwa Yesus itu adalah dia Raja Damai. Dia akan datang ke dalam dunia ini menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Dia rela mati dan hidup kembali untuk menyelamatkan manusia berdosa. Karena manusia adalah orang berdosa. Nah, itu sih tanggapan dari saya. Semoga video ini memberkati kita. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati.